Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelajaran TIK ya, dengan materi internet pada hari ini. Sebelumnya luar biasa dan terima kasih yang sudah mengerjakan ya latihan kemarin. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu ya, dipermudah semuanya, diberikan kesehatan ya, dan juga diberikan panjang umurnya selalu. Oke, kita lanjut lagi materi kita tentang internet. Sebelum itu jangan lupa disiapkan buku tulisnya ya, siapkan buku tulisnya, dicatat bagian poin-poin penting ya. Nah, yang ketiga, pembahasan ketiga tentang manfaat internet. Nah, di sini ya, dengan adanya internet, kita dapat menemukan informasi untuk kehidupan pribadi seperti kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani maupun sosial ya. Yang dimana penting ketika kita mencari sebuah info-info yang berkaitan dengan diri kita, misal ketika kita lagi sakit, kita butuh apa, atau kita lagi belajar terus butuh materi-materi dari online. Nah, itu fungsi-fungsinya internet. Terus kemudian untuk apa? Kehidupan profesional pekerja ya, seperti perdagangan, saham, bisnis ya, ataupun sains dan teknologi lainnya. Yang dimana untuk contoh kayak online shop ya, online shop itu membutuhkan internet sebagai apa? Sebagai sarana ya, untuk berdagang secara dunia maya. Nah, apalagi seperti sekarang banyak banget nih kayak selebgram ya. Nah, dengan adanya internet ini yang dimana pekerjaan mereka tuh secara online ya, promosi online, selebgram lah, terus toko online lah, youtuber lah. Nah, itu udah sangat sangat penting ya. Itu bahkan internet itulah salah satu tulang punggung mereka. Tanpa adanya internet mereka nggak bisa bekerja seperti itu. Nah, lagi ya, keanggotaan internet itu tidak mengenal batas, negara, ras, kelas, terus kemudian ideologi atau faktor-faktor. Jadi ketika kalian mempunyai data untuk kuota untuk berinternet, itu tidak memandang ya bahwa kamu itu rasnya apa, dari negara mana ya, kemudian kamu ekonominya kelas atas atau kelas bawah, itu semua tidak dipandang. Yang penting kamu apa? Membutuhkan kuota data atau akses ya untuk menuju sebuah internet. Nah, jadi manfaat internet ini terutama ya diperoleh untuk kerjasama ya antara pribadi ataupun kelompok. Banyak banget ya, jadi manfaat-manfaat internet tergantung bagaimana kita mengolahnya untuk suatu hal yang positif. Nah, jadi internet itu banyak, seperti ada lagi media komunikasi ya, seperti apa contohnya? WhatsApp, Instagram, Telegram ya, terus kemudian lagi komunikasi Facebook dan lain-lain ya. Kemudian lagi yang kedua sebagai media promosi. Di mana promosinya? Ada di Instagram, ada di Facebook, kadang di YouTube, kadang di website ya. Jadi semua itu tergantung kita memanfaatkannya dengan baik ya. Makanya disebut dengan manfaat ya. Tergantung bagaimana caranya kita memanfaatkan hal tersebut. Kemudian lagi sebagai media komunikasi interaktif. Contohnya apa? Contohnya misal kayak YouTube, terus lagi ada Zoom, ada Google Meet, ada banyak ya, Udemy, nah, ada banyak lagi yang lain-lain. Kemudian ada lagi namanya ini sebagai media research atau development. Apa tuh contohnya? Seperti contohnya kuesioner ya. Nah, kuesioner kan secara online ada ya, yang dimana fungsinya itu untuk meresearch ya, kira-kira itu masyarakat itu cenderung lebih kemana ya. Atau mungkin kamu sering lihat ada petisi online ya, contoh bubarkan organisasi A. Nah, kemudian ada petisi online, kamu tertanganin, kamu setuju atau enggak. Nah, itu ada. Terus kemudian kelima, internet sebagai media pertukaran data ya. Jadi tempat
kalian mengupload data, kemudian di share linknya seperti Mister nih, ya, share link kepada kalian. Ada banyak ya. Contoh ada Google Drive, ada Mediafire, ada ForShare, ada Zippy File, ada Solid File, dan masih banyak-banyak lagi lainnya ya. Tempat media untuk pertukaran data. Kemudian lagi perdagangan secara elektronik. Nah, pasti kalian paham banget nih poin nomor 6 nih. Apalagi kalian sering-sering belanja nih ya secara online ya. Ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada blibli.com ya. Ada apa lagi? Eh banyak lagi yang lainnya ya. Bukalapak lah ya. Ada Shopee ya, Shopee. Apalagi tuh? Jadi ID ya. Masih banyak lagi lainnya. Lazada. Nah, jadi tetap sekarang lagi banyak-banyaknya perdagangan secara online itu lagi marak ya, yang dimana orang tuh males ya, males keluar. Dengan adanya online dimanfaatkan dengan baik, berjualan secara online. Jadi kita hanya menunggu kurir ya datang ke rumah sendiri. Kemudian ada internet banking ya. Ini nih ya, kalau kita males nih transfer ke orang lain, hanya menggunakan gadget kita bisa mentransfer uang kepada orang lain tanpa harus mendatangi mesin ATM-nya. Ini salah satu perkembangan yang sangat bermanfaat sehingga kita bisa membeli barang secara real time dan secara cepat. Nah, itu pentingnya ya di sini. Kemudian apa? Belajar jarak jauh. Nah, seperti sekarang nih ya, belajar jarak jauh. Banyak sekali media-medianya ya untuk bisa komunikasi secara interaktif untuk pembelajaran. Nah, ini kita balik lagi nih ke dampak negatifnya nih ya. Jangan lupa dicatat ya. Satu, pencurian nomor kartu kredit. Jadi dia belanja ya, carding itu dia belanja online dengan kartu kredit orang lain. Kok bisa dari mana? Terkadang kita suka mendata di peminjaman online, atau kita suka masuk-masuk website-website nggak jelas, kita dimintain data-datanya kalian isi. Nah, itu dari informasi-informasi tersebut. Kemudian namanya cracking ya. Nah, ayo siapa suka nge-crack nih aplikasi-aplikasi ya, salah satu dampak negatif. Negatif yang ke arah hampir positif kali ya, tergantung kalian nge-cracknya untuk apa, untuk pembelajaran atau gimana. Ya, penyebaran virus. Nah, banyak sekali nih ya, virus atau malware, kalian download data yang nggak jelas, masuk ke website yang nggak jelas ya, sehingga website secara tidak langsung menyelipkan virus tanpa kalian ketahui ya. Terus pembajakan aplikasi, software, ya, dan lain-lain, video ya. Nah, pornografi, kemudian adalah violence and gore. Tahu kan violence and gore? Kayak pembunuhan gitu-gitu ya, yang serem-serem. Kemudian ada yang ketujuh, kecanduan. Nah, ini karena kalian sering memegang gadget ya, kalian lupa lupa ibadah ya, kemudian lupa belajar, kemudian lagi lupa diri kalian sendiri saking kecanduannya ya, makan lupa. Jadi kalian hanya butuh internet untuk menghidupkan diri kalian. Dan kemudian dengan adanya internet ini kalian menjadi apa? Kurang sosial ya. Kalian hanya di rumah saja, tidak berbaur dengan teman-temannya, karena kalian cukup dengan apa? Dengan dunia maya. Ya, dunia yang eh, tidak real ya, tidak nyata ya. Jadi kalian hanya cukup dengan dunia itu, sehingga kalian kalau berkomunikasi dengan orang lain itu tidak paham. Dan itu buruknya itu di situ ya. Jadi susah untuk bermasyarakat. Nah, kurang-kurangin untuk internet. Kalian harus apa? Ke dunia luar, melihat dunia luar seperti apa, menjalin komunikasi ya. Baik atau buruk sekalipun kan harus belajar ya untuk berkomunikasi. Yang keempat ya, ada namanya website ya. Jadi diartikan sebagai apa? Kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi ya, atau gambar gerak atau suara, dan semuanya ya. Tergantung apa informasi yang kalian cari. Misal untuk kesehatan ya, atau lagi untuk pembelajaran, atau website untuk nonton film. Tergantung ya temanya apa websitenya.
Ya, jadi bersifat statis ataupun dinamis ya. Rata-rata website itu dihubungkan kepada link ya. Kita harus hafal tuh linknya. youtube.com, terus apalagi website-website kompas.com, kumparan.id ya, tamhar.sch.id. Nah, tergantung ya. Nah, unsur-unsur website ya, kita harus tahu di website itu namanya domain, hosting, script, dan desain web. Kemudian setelah sudah 4 partai baru dipublikasi ya. Nah, di dalam website sendiri ya, di dalam website sendiri itu terdapat namanya domain ya. Nah, jadi domain itu apa ya? Alamat internet ya. Alamat internet atau URL. Contoh di sini adalah www.mitra.tripod.com ya. Jadi ini sebuah URL tergantung kalian tuh ketika membuat website itu memilih domainnya apa. Dan juga domain ada beberapa domain yang tidak mudah ya didapatkan atau tidak sembarangan. Contoh nih ada .com ya. Untuk kebutuhan apa? Komersil ya. Jadi ketika kalian memasang sebuah domain dalam website kalian itu tuh ada maksud-maksudnya. Lagi, .edu ya, untuk pendidikan atau education. .org untuk sebuah apa? Organisasi non profit. Ada lagi namanya .gov ya, .gov artinya government, artinya untuk pemerintahan. Dan terakhir .mil yang artinya adalah untuk kebutuhan militer. Jadi semua itu ada maksud ya, di internet itu ada maksud, dan itu adalah domain nih. Nah, ini salah satu domain-domain yang mungkin yang sering kita lihat ya, ada .co.id, go.id, ac.id, or.id, sch.id ya. Masih banyak-banyak lagi yang lainnya ya. Dan ID ini menandakan apa? Negara kita ya, yaitu Indonesia. Au ada di situ ya, ada .au ya, Australia, .gp, Jepang. Nah, ya. Nah, banyak sekali. Nah, ada lagi hosting ya. Hosting itu ada tempat ruangan ya. Ruangan seperti hard disk atau flash disk ya untuk menyimpan berbagai macam isi dari web itu ya. Jadi web itu servernya itu kita kalau hosting itu kita menyewa PC atau server besar punya orang lain ya, tempat untuk menaruh file-file website kita ya, hosting itu. Nah, ini logikanya ya. Jadi tempat penyimpanan data-data kita. Jadi karena kenapa harus menyewa, nggak pakai komputer kita sendiri? Karena gini, kalau kita membangun website, terus kemudian tempat penyimpanan komputer kita sendiri, itu rada sulit. Kenapa? Karena website itu harus 24 jam ya. Bener kan? Nggak mungkin website itu bisa tidur. Misal jam 11 malam tiba-tiba website itu off gitu kan. Atau dia istirahat. Nggak mungkin. Jadi komputer kita otomatis akan nyala secara terus-menerus ya. Perlu kalian tahu, komputer server itu dalam waktu 1 tahun itu hanya istirahat cuma 1 jam atau 5 jam gitu, tergantung ya, tergantung pengelolanya. Karena kenapa seperti itu? Walaupun hanya istirahat 1 jam itu dalam 1 hari itu bisa menyebabkan kerugian berjuta-juta rupiah ya. Misal contoh kayak server bank ya. Kalau dia istirahat, aturan orang itu banyak yang transfer duit, dia dapat bunga atau uang kelipatannya ya. Jadi nggak dapat duit, sehingga apa? Dapat menimbulkan kerugian. Nah, itu makanya penting kita kenapa harus menyewa, yaitu ya. Karena dia harus standby online 24 jam. Nah, script itu apa? Kita harus bisa ya bahasa komputer. Nah, ini jago coding ya. Jadi untuk membangun website itu ada sebuah script ya, baik statis atau dinamis ya, untuk memunculkan fitur-fitur ya, terus kemudian gambar dan lain-lain itu ada ke script-scriptnya. Jadi apa yang website itu bagus tampilannya, itu kita harus hafal dulu tuh, mengerti bahasa program. Nah, jadi seperti ini ya.
Nah, jadi itulah ya. Nah, jadi itulah eh, perjalanan bagaimana server atau website ya dibuat, karena pada dasarnya website itu terlihat simple, tetapi dalam pembuatannya itu rada-rada rumit juga, lumayan rumit. Jadi nanti ketika kalian ingin masuk jurusan komputer, nah nanti kalian belajar tuh ya lebih detailnya tentang website itu bagaimana. Sekarang misalnya menjelaskan untuk gambarannya aja, tapi menurut Mister itu ada suatu hal yang seru ya. Kalian membuat website, kayak publikasi ya, website yang kalian buat sesuai dengan tema yang kalian buat. Nah, kalian suka gitu ya, salah hobi gitu kan. Oke, jangan lupa dicatat ya. Minggu depan kita ulangan harian ya, ulangan harian pertama. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.